Bali memiliki beragam kesenian, salah satunya drama tari Calonarang. Kesenian yang umumnya dipentaskan serangkaian pelaksanaan ritual keagamaan Hindu ini syarat nilai filosofi. Selain sebagai tontonan, kesenian Calonarang juga sekaligus tuntunan. Nilai filosofi kehidupan yang ada dalam seni pertunjukan Calonarang sungguh menarik dimaknai, membuat seniman Dr. Komang Indrawirawan SSN MPhilH sempat mengkajinya dari berbagai perspektif melalui tesis dan disertasinya. Selain sebagai akademisi yang mengajar seni budaya, Komang Indrawirawan adalah penari Calonarang yang memerankan tokoh mata gede dan tukang undang. Seperti apa perjalanan kesenimanan Komang Indrawirawan? Ikuti taksu berikut. Manggases, demikian pria kelahiran 17 Januari 1984 ini akrab dipanggil. Selain praktisi seni, Komang Indrawirawan kini menjabat Dekan FKIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang dulunya bernama IKIP PGRI Bali. Seniman multitalenta ini merupakan putra ketiga seniman kondang almarhum Dr. Andes Iwayan Chandra, pendiri Yayasan Gases Bali di Desa Sesetan, Kota Denpasar. Gases yang disingkat beragam, ada yang menyebut Gajah Sesetan, Gabungan Anak Sesetan, dan Gabungan Anak Seni Serba Bisa sudah tak asing lagi dalam kiprahnya melestarikan dan mengembangkan seni budaya. Di Gases Bali inilah kesenimanan Komang Indrawirawan diasah dan dimatangkan selain di bangku sekolah seni dan kampus seni. Darah seni Komang Gases mengalir dari leluhurnya yang seniman, terutama dari ayahnya Iwayan Chandra. Komang Gases meneruskan pendidikan seni tari di SMKI, sekarang SMKN 3 Sukawati, kemudian melanjutkan S1 di ISI Denpasar jurusan Pedalangan. Pendidikan magisternya ditempuh di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa. Demikian juga program doktornya ditempuh di universitas yang dulunya bernama IHDN Denpasar ini. Yo serang sami sane kawan rengajeng, regalah seni becek puniki, Hari Guru. Selain dikenal sebagai pemeran mata gede dalam drama tari Calonarang, Manggases adalah undagi barong dan rangde. Tak itu saja, Manggases seorang dalang wayang kulit dan penari topeng. Manggases saat muda sesungguhnya sangat awam terhadap seni. Ia justru tertarik pada olahraga bela diri pencak silat. Lulus SMP ia bingung untuk melanjutkan sekolah. Maka atas saran orang tuanya, Manggases meneruskan pendidikan seni tari di SMKN 3 Sukawati Gianyar. Bersekolah di jurusan tari, Manggases mengaku sama sekali tak memiliki dasar tari. Tapi dengan tekad dan usaha keras, ia lulus juga dengan mulus. Demikian juga setelah menamatkan pendidikan di SMKN 3 Denpasar. Manggases tak memiliki cita-cita untuk melanjutkan kuliah. Meski tidak direncanakan, Manggases kemudian melanjutkan pendidikan seni di ISI Denpasar dengan mengambil jurusan pedalangan. Berbekal tekad dan komitmen yang kuat, Manggases pun berhasil menyelesaikan pendidikan di kampus seni ini dengan gemilang. Tamat ISI Denpasar, Manggases yang sempat vakum 2 tahun, akhirnya diangkat menjadi dosen di IKIP PGRI Bali dan sambil melanjutkan magisternya di IHDN Denpasar. Yang selaku seniman muda yang dari dulu memang di ruang lingkup keluarga Ditiang Renggases punika yang memang dari kakek nenek dan seterusnya punika memang memiliki ruang lingkup seni yang ada di Sesetan. Tetapi ruang lingkup seni ini lebih cenderung ke seni rupa. Namun itu tidak membatasi menjadi tujuan utama dari orang tua Tiang, sehingga kami berempat cowoknya, 1 cewek dibina, dididik untuk selalu
belajar tentang masalah seni yang ada di Bali. Nah, khususnya tiang punika dari kecil sebenarnya sangat awam tentang seni, terutama seni tari punika. Nah, tiang terus diajarkan, dilatih oleh orang tua dan oleh para kerabat orang tua sendiri, sehingga tiang masuk ke SMKI, masuk di isi pedalangan, sampai tamat tentang filosofi filsafat pewayangan dan calonarang itu sendiri. Nah, akhirnya sampai sekarang puniki bisa dikategorikan ya hebat sih ndak, tetapi belajar untuk mengenal tentang budaya punika khususnya di dunia seni tari. Memang dari kecil tiang diproses, namun dari kecil punika tiang sangat awam karena dari kecil punika latihannya puniki ya lari ke olahraga Pak. Salah satunya adalah pencak silat. Ya, uniknya adalah pada waktu tiang kecil punika tiang memang tidak tahu nari atau apapun itu. Ketika tiang tamat di SD SMP punika tiang bingung. Ija masuk akhirnya mungkin karena orang tua lebih tahu ya, akhirnya tiang dilempar ke SMKI. Nah, pada saat di SMKI punika tiang benar-benar keblinger dalam artian kengken nak ngebat ngelimo cenane madan tandang tangkap tangkis tanda cenane madan agam kanan agam kiri, sama sekali tidak tahu sama sekali. Tapi syukurlah mungkin karena lingkungan satu sisi, yang kedua mungkin memang garis keturunan ya Pak ya, garis keturunan punika akhirnya ya Tuhan mungkin memberikan sebuah anugerah dari SMKI punika yang mendapatkan mata kuliah lah seperti olah tubuh, menari. Kebanyakan olah tubuh punika gerakan silat yang tunjukkan karena tanuning memang. Nah, tapi karena teman-teman dan lain sebagainya punika pada waktu itu memang benar-benar antusias dan kerja sama timnya bagus ya. Dari SMA punika yang dapat pengalaman, tapi ketika masuk kapal dan sebagainya pulang ya dengan kondisi seperti ini mungkin karena setiap hari lingkungan nika ya Pak ya, jadinya biarpun raga di dunia silat atau di dunia olahraga, tapi karena lingkungan keseniman itu ada, jadinya mau tidak mau vibrasi ini ada, sehingga sampai tamat pun tidak bingung dia masuk tanuning ampun. Tapi bapak di tiangan sampun membuat tapel ya, ngarianan wayang sampai wayang punika ropeng punika dijalankan oleh orang lain. Bahkan salah satunya adalah sopir truk yang tidak bisa sastra, yang tidak bisa baca apapun itu, tetapi bisa bahasa Kawi, bisa ngewayang, bisa ngigal. Ya memang dia salah satu pengayah, Aji Situt namanya. Orangnya dari Gianyar, dari Gianyar, dari Pejeng. Tapi menang sampun dari kecil di sini. Terus pengayah Hidar Ratu Gede Reng Banyar. Nah, dari sanalah Tidang mungkin salah satu sugesti Bapak itu yang dibina, sehingga Tidang menjadi sebuah ketertarikan. Nah, dari sanalah Tidang belajar megendeng, ngengkal dan sebagainya punika. Tapi wayang itu jauh sebelumnya dari SMP pun wenten wayang. Yang udah kadang Bapak beli belencong, beli wayang, beli topeng, dia nggak tahu, nggak ngeh. Bahkan Niki dulu belum dirakit sama sekali. Bahkan dia nggak tertarik. Belajar buat barong, belajar ngegel barong, dia nggak tertarik. Tapi dari sana pelan-pelan sampai jadi seperti Niki. Nah, pada waktu itu dia ditanya, tamat SMA dia kalau masuk di Jogen tadi gitu, dia jawaban. Memang tidak punya, bahkan Ampura Niki mungkin kategori malas ya, tidak punya arah tujuan, pokoknya Tiang tidak ada ambisi untuk menjadi seorang sarjana, apalagi sekarang menjadi seorang pendidik, menjadi seorang dosen Reng Mahadewa Universitas, sama sekali tidak kepikir oleh Tiang seperti Nike. Tetapi ya ketika memang ngalir begitu saja, sampai Tiang sama teman di pedalangan. Melajah pang bisa mewintan api dan pada saat niko melajah bahasa Kawi uyang-uyangan Pak. Terus terang di sana Tidang percaya mungkin di samping ada terah keturunan, ada dedikasi, ada keinginan dan ada support dari keluarga, cek mewintan kengken kaden melajah bahasa Kawi. Jek tas sesapunika malahan bahasa Inggris yang saya bisa. Oh, bahasa Kawi teke dan lain sebagainya punika ya. Syukur, ini kok yang lihat sampai tamat, akhirnya yang 9 orang tamat bertiga jadinya. Ini kok yang membuat yang sangat ngindang, karena tamat 2 tahun berhenti Pak setelah tamat. Bin ngelalang dia, iya kan lanjut dumun. Setelah yang tamat S1 pun itu ngelalang dia malih. Kalau masuk S2 malih seperti itu. Jadi dosen dia. Pada waktu dia sudah S1 sudah tamat, habis itu yang sembari kuliah S2, Niko yang sudah jadi dosen rencana tasik di Umur IKIP PGRI Bali. Nah sekarang di dosen Mahadewa Universitas kan beralih fungsi, beralih nama. Niko sambil masuk S2, Niko sembari yang Kentan sudah menjadi dosen Niko.
Ia sangat tertarik dengan drama tari Calonarang karena banyak terdapat filosofi kehidupan dalam seni pertunjukan ini. Baginya, kesenian Calonarang merupakan media tontonan dan sekaligus tuntunan. Ia juga tertarik memerankan tokoh mata gede seperti air mengalir saja. Ia merasa senang memerankannya. Demikian juga memerankan tukang undang dalam kesenian Calonarang, awalnya coba-coba dan diberi kesempatan oleh masyarakat. Setelah dilakoni, masyarakat pun meresponnya. Sesungguhnya tak ada yang spesial dalam memerankan tukang undang. Manggases hanya berbekalkan keyakinan dan keberanian berdasarkan prinsip kesederhanaan. Kalau kita berbicara tentang masalah Calonarang nika dari peribahasa sastranya ataupun tindakannya pun nika, kan ada orang bilang Calonarang, calon dan arang ya kan. Calon nika kan bakal, arang nika kan abu. Setiap manusia yang dilahirkan pun nika tidak lepas dari upeti setiti perlina linaning dadi. Hidup pasti ya mati, mati ya pasti lahir kembali berdasarkan karma. Nah, calon nika bakal, arang nika abu. Setiap orang yang akan mencari pelajaran kelepasan, kemoksaan dan sebagainya harus mengikuti perjalanan beradah atau Calonarang itu sendiri. Kalau beradah ajaran siwa itu sendiri, kalau Calonarang uma dalam kategori durga itu sendiri. Nah, nika siki kan, siwa, uma, durga, kalau betara kala kan sebenarnya nika menjadi satu kesatuan dia. Tidak ludra dan durga pun nika tidak bisa lepas. Nah, oleh karena itu filosofi Calonarang nika bisa calon arang bakal narut, tapi pada prinsipnya Calonarang nika sebuah media refleksi cerminan, ya, media tontonan dan tuntunan, di mana kita diajarkan untuk supaya menyamakan persepsi bahwa dualitas yang berbeda itu merupakan satu kesatuan. Padahal pada prinsipnya Calonarang yang dari Kediri pun nika secara sastranya kan Calonarang diceritakan mati, ya kan, ngeseng waringin, ya kan, di mana niscaya lingga, nircaya lingga itu sendiri. Calonarang mati dalam cerita sastra punika, tapi menjadi sebuah nilai keberagaman, nilai histori yang ada di Bali ketika menjadi sebuah pertunjukan. Calonarang itu sampai mati di Bali. Ya, buktinya naik pandungan ke Trataga kan seperti itu. Habisnya turun disomyo dengan caru, disomyo dengan penyambelihan, disomyo dengan kerauhan, udah nggak diceritakan kembali. Ending ceritanya nggak pernah selesai. Ada barong, ada rangda, kan seperti itu. Nah, itulah yang mencirikan kekasan bahwa Ruo Bineda punika di tatanan masyarakat Indo di Bali dalam konsep tatanan sakral punika ya tetap seimbang berjalan. Bukan sesuatu hal yang berbeda, namun dualitas yang berbeda menjadi sebuah satu kesatuan. Itu filosofi Calonarang sebagai media tontonan dan tuntunan, refleksi cerminan hidup sebagai pengeruatan skala. Pengeruatan Buana Alit dan Buana Agung. Ketika nonton Calonarang, oh yang dari Calonarang seperti ini, yang dari Sempu Beradah seperti ini. Itu merupakan cerminan kita. Yang raga gedag kan basangan, cara rangdo ya raga megambahan, jering ngelik dan sebagainya. Tapi yang raga alap, cara barong ya raga. Kan barong itu bana seperti raja siwa itu sendiri. Barong kan seperti ini ke bang merah, Brahmo, ruang yang kosong. Mereka coba mencelup ke tengah barong. Kosong, Pak. Kan minta api. Gelap. Tapi ketika kegelapan itu diberkahi oleh Bang Brahmo itu sendiri, Sang Yang Pasupati, menjadilah sebuah kehidupan. Simbolisasi barong punika pun api. Coba dilihat ring perai barong, wenten sekar taji. Ataupun nika jantung nih, Pak. Kasih sayang, coba keletak sekar taji barong punika. Ya, seperti kupu-kupu. Bagaimana filosofi kupu-kupu nika dari kepompong dan sebagainya, dia ngisap sari dan kita atap malik nika cara jantung, Pak. Berarti nika simbol kasih sayang sebenarnya. Ya kan, Durga pun nika ya simbol memang kewisesan, wisesa dharma. Nah, ketika wisesa dharma pun niki tidak bisa saling melengkapi, ya itulah yang terjadi. Kayaknya itu filosofi yang tiang sedang dari ornamen barong itu sendiri, pakai kaca, cerminan. Di ornamen barong dan rangda nika pakai batu mulia, intan. Ya kan, itu semua merupakan sebuah cerminan yang mengajarkan kita ya untuk selalu eling mulat sarira. Ya, sebenarnya punika seperti yang dikatakan tadi, punika seperti air yang mengalir. Titiang memang tidak ada memporsikan diri Titiang sebagai penari mata gede. Pada prinsipnya yang jelas
Tapi yang menjadi aturan pelingsir punika tidak ikuti. Kalau kamu ingin belajar menjadi seorang penari, dasar ban baris malu, dasar ban nari jauh. Habis itu naik lagi, belajar ban tari, totopengan, belajar lagi, baru narik ke bebarongan sampai ngerangdol dan sebagainya. Ini kan ada porsi-porsinya, ya ada tingkatannya. Bahkan dari gambuh dumun, pengarjaan dan sebagainya punika ada porsinya yang harus dilewati. Nah, yang menjadi Kentan punika, keunikannya punika, kenapa di tiang menari mata gede punika yang dibilang tadi seperti air mengalir. Nah, karena di tiang enak asane niki dan lain sebagainya punika, akhirnya ya dengan sebegitu saja masyarakat mencari. Akhirnya tiang pelajari kenapa di Bali ada nih calon narang, nama lain dalam pementasan Bali punika matah gede. Ya matah punika kan berarti kalau kita artikan sesuatu hal yang belum tasak, ya belum matang. Gede punika yang dimaksud punika kan bukan dalam tatanan body, tapi gede punika ilmu yang dimiliki. Berarti mata gede punika adalah calon narang yang belum bisa mulat sarira, yang belum bisa ngisap sari, sehingga apa yang diberikan pada siapapun itu emosi aja bermain. Makanya ini adalah ilmu yang belum mencapai kesempurnaan. Bukti nih calon narang sampai di tingkat Miru Tumpang 9 kan, malahan Madu Segara yang bisa mencapai Miru Tumpang 11. Nah, oleh karena itulah calon narang dikata dalam dunia pementasan menikah diberi julukan sebagai salah satu tokoh matah gede, ilmu yang belum mencapai kesempurnaan. Dan calon narang, makanya Tidang tertarik mempelajari seperti itu. Mungkin ya Pak, mungkin saja Tidang bisa sampai ke ranah ini karena secara sejarah filosofinya atau histori keluarga Tidang diyakini bahwa Tidang salah satu ikompiang yang sebagai salah satu yang ada di Merajaan Kapal. Niki kan Merajaan Kapal wastan, bukan kapal di Menguye, niki wastannya Merajaan Kapal. Nah, di mana salah satu pada dahulu niki ada leluhur Tidang yang memang mempelajari tentang ilmu kiwo tengen. Ya, mungkin bagaimana proses yang dialami sehingga diyakini tiang yang katanya ya sepunika mewarisi hal tersebut. Nah, jadinya Tidang juga kok enak melajah gitu, kok enak dan sebagainya. Jadinya ya mengalir sebegitu saja. Dalam berkesenian, kendala selalu ada, tetapi bisa diatasi. Demikian juga agar aktivitas berkesenian dan tugas kampus sama-sama jalan, kuncinya adalah harus pintar memanage waktu. Sebenarnya itu jujur kembali kepada dedikasi kita sebagai seorang manusia, Pak. Makanya sederhana Tidang berpikir siapapun tidak bisa menyelamatkan, hanya yang bisa menyelamatkan itu hanya diri kita sendiri. Logika bermainnya ketika kita lapar. Apa penyebabnya? Karena tidak makan. Kenapa tidak makan? Siapa yang menyebabkan tidak makan? Ya karena diri kita sendiri, sehingga dia sakit. Padahal keluarga yang menjaga punika semua mengharapkan makan pang segar. Tapi karena kemalasan, keegoisan kita yang terjadi sehingga kita tidak makan. Berarti yang menyakiti adalah diri kita sendiri. Nah, ketika kita merasa secara langsung maupun tidak, mungkin itu sebuah karma, kita akan disiapkan menjadi seorang apapun itu, seniman, pengusaha dan sebagainya. Ketika kita merespon kondisi alam itu, alam akan merespon juga. Oleh karena nikah Tidang melajang puyung nikah punapi. Ya, sekarang diberikan kesempatan ngatur orang ayah, aturang sebagai salah satu mau pahala karma. Jadi yang Pak tanyakan tadi punika adalah meminit, Pak. Ya, meminit. Bagaimana kita meminit suatu hal punika supaya tepat sasaran. Ya, Tidang memiliki kewajiban di Mahadewa Universitas sebagai seorang dosen, Tidang lakoni. Ya, apalagi sekarang online, Tidang ikuti arahan dari kampus Merdeka itu. Sekarang sudah digital, ketika irageng atau orang ayah, kita tidak bisa di kelas, tapi kelas harus jalan. Buatkan video atau bahan ajar tutorial, sehingga mahasiswa tetap jalan, bisa online, kita pun bisa ngatur orang ayah. Ya, ketika kita bisa ngatur orang ayah tutorial jalan, ternyata di satu sisi di fakultas, di dekanat ada sebuah rapot atau apapun itu, kita kondisikan, buatkan bahan rapot. Jadinya di hari yang bersamaan kita bisa jalan, ya, kan tergantung meminit seperti tadi lah, bisa dibilang mengajar di isi Denpasar, Nopeng Sidakarya harus jalan, menghadiri acara yudisium harus jalan. Bagaimana caranya seperti ini? Ya meminit, ya meminit dalam artian sesuatu hal itu ya perlu sebuah kecepatan, perlu sebuah keuletan, ketegasan dalam mengambil sikap.
Selaku seniman muda, Manggases berharap seni budaya Bali tetap ajeg. Ia berharap jati diri atau taksu Bali tidak hilang. Caranya adalah dengan menghargai dan melestarikan warisan budaya leluhur. Yang sebagai generasi milenial sangat berharap bagaimana supaya jati diri Bali itu tidak hilang. Bali itu pada prinsipnya tidak memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa seperti negara lain. Tetapi Bali punika memiliki sebuah jati diri, sebuah taksu inner beauty, di mana seni adat dan budaya ritual keagamaan itu bersinergi menjadi sebuah satu kesatuan. Ada upacara tanpa seni tidak jalan, ada seni tanpa dibarengi ritual upacara tidak jalan. Nah, itulah salah satu indikator Bali puniki metaksu. Nah, bagaimana kita menjaga taksu Bali puniki? Ya kembali kepada diri kita. Ya kan, bagaimana kita bisa menghargai warisan budaya leluhur. Ya, warisan budaya leluhur itu sudah sepatutnya kita jaga, kita lestarikan, kita sinergikan dengan kondisi keadaan saat sekarang ini. Ya, Tiang sangat mengharapkan kepada generasi muda punika, tidak usah malu, tidak usah gengsi, kerja sebagai seniman Bali, sebagai tukang togok, tukang tari, tukang wayang dan sebagainya, hanya bergelut di bidang ayah-ayahan di desa Pekeraman. Bagi Titiang itu salah satu hal yang sangat keliru. Buktinya Titiang di Bali, di Gases, ya kan, termasuk di kampus, tidak pernah menawarkan diri untuk menarik ke luar negeri, tidak pernah menawarkan diri untuk ke upah atau dicari oleh orang lain. Tetapi kenapa orang lain? Itulah konsep yang kita pahami, bahwa Bali itu seperti pelinggih dia, Pak. Pelinggih itu yang diyakini memiliki sebuah taksu, dia tidak pernah menawarkan dirinya, nah sembahyang sama pelinggih ini, tidak pernah dia diam, tapi orang-orang datang. Padahal yang membuat pelinggih itu ada kita sendiri. Nah, kita ini di Bali kurang memposisikan diri kita sebagai seorang pelinggih, sehingga kita terlalu bungah, terlalu lupa, istilahnya silau melihat, orang lain lebih bagus, ternyata kita. Nah, ini yang dimaksud, yang diharapkan punika, jangan sampai generasi muda punika hilang dengan jati diri, bahwa seni adat dan budaya Bali di Bali punika salah satu pondasi yang bisa menghidupi masyarakat Bali itu sendiri. Kendari pun di zaman Covid sekarang Bali tetap jalan kok. Ya. Karena anak yang yakini, semasih Bali punika memiliki kayangan tiga, semasih Bali punika memiliki sat kayang dan kayangan, semasih Bali punika memiliki merajan, pada prinsipnya tatua susila upakara punika berjalan, Bali nika pasti akan ajak. Titiang tidak berpikir apakah ditunggangi oleh politik, ekonomi dan sebagainya, udahlah seperti itu. Tapi ketika Bali punika masih memiliki itu dan masyarakatnya masih percaya akan hal tersebut, Tiang yakin Bali punika ajak. Tetapi kalau itu dihilangkan, itu dikesampingkan karena kepentingan sesuatu hal, niki yang Tiang takutkan. Karena Bali punika sebenarnya dia tidak memiliki apapun, tetapi Bali punika memiliki keanekaragaman. Kultur budayanya, buktinya Islam, Hindu, Kristen, Buddha, jadi satu dia. Ya kan? Jadi satu sebuah keyakinan, makanya ada baris Cina, ada baris Ketekok Jago, ada Dewi Kangcing, luar biasa sekali, Pak. Termasuk wayang pun epos Ramayana Mahabharata diambil akulturasi budaya punika. Padahal kita memiliki cerita dalam lempet, memiliki cerita tampak siring, ya kan? Dalam balingkang. Tetapi ambil juga. Itulah salah satu keluasan pelingsir yang ada di Bali punika, menghargai akulturasi budaya nika, sehingga taksu Bali punika luar biasa. Agama dulunya merupakan sebuah satu kesatuan yang utuh, itu mawenan catur wedone kebaya atau pancama wedo. Di mata penari Komang David Darmawan, Manggases adalah sosok panutan yang selalu menginspirasi. David Darmawan yang dalam dunia pentas terkenal dengan sebutan Gek Kinclong ini berharap Manggases ke depan selalu berkreativitas, sehingga kesenian Bali selalu berkembang dan seni tradisi Bali makin lestari. Melihat sosok Bapak Komang Indra yang biasa Tiang panggil Pak Manggases, tentunya beliau merupakan panutan dan juga inspirasi bagi Titiang. Karena apa yang beliau lakukan atau apa yang beliau kerjakan itu sangatlah menjunjung tinggi sekali seni budaya. Di mana seni budaya yang dulunya terkesan
terlalu klasik, tapi ketika beliau yang mengolah bisa menjadi sebuah modernisasi dan juga bisa dikolaborasikan di mana senian klasik dan juga modern bisa menjadi satu. Lalu yang Tiang lihat juga dari Bapak Komang Indra tentunya sangat amat memperjuangkan yang namanya seni budaya. Tapi malah di musim seperti ini tentunya di mana seorang seniman yang sangat minim sekali ruangnya untuk bergerak atau berkreativitas, tetapi dengan adanya beliau melalui kegiatan online, beliau selalu membuka yang namanya peluang-peluang untuk mahasiswa ataupun seniman-seniman memunculkan kreativitas dengan mengadakan lomba-lomba. Ini yang Tiang sangat apresiasi dari beliau, dan semoga kedepannya beliau tetap menjunjung tinggi seni budaya dan juga mengajak seniman-seniman muda tentunya dalam suatu wadah untuk terus berkreativitas, terus mewujudkan kesenian di Bali sehingga taksu di Bali tidak punah. Pemirsa, demikian kiprah Komang Indra Wirawan dalam berkesenian. Semoga selalu menginspirasi.